Semen itu nggak terpenuhi semua kita sekarang. Ini gunung sampah juga ya? Ya. Sudah ditutup ah? Ini kawasan apa kawasan apa Pak? Bantah Gerbang. Bantah Gerbang, tumpukan sampah DKI Jakarta. Ya, tempat pembuangan sampah akhir. Ini TPA TPA. akhir, tempat pembuangan akhir. Ini nggak meletus nih Pak? Bantah Gerbang. Ini gunung sampahnya semua. Ini kita sudah memasuki RDF ini. RDF. RDF plan. RDF Land. Nah, ini gunung sampah semua. Nampak jelas ini armada sampah. Ini Jakarta Sadap Sampah. Kita tinjau pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 April 2025. Iya. Ini gunung sampah Udah tahu dia. yang menjadi bahan bakar tenaga uap. Ini pabriknya. Ini sampah DKI semua ke sini bawah, ke Bekasi, Bantah Gerbang. Ini mobil sampah dari Jakarta, lingkungan hidup Jakarta. Ya, mana itu dia. Tunggu dia. Ini luar biasa sampahnya. Itu beko lagi bekerja. Ini luar biasa. Ini pabriknya. Sebentar lagi bisa kita lihat sendiri langsung. Ini semua sampah diolah menjadi RDF, bahan bakar PT Semen apa Pak? Indosemen. PT Indosemen yang berada di Bekasi. Indosemen juga. Ya. Ini armada yang semua. Ini kita menuju pabrik pengolahan sampah. Ini sudah memasuki pabrik pembuatan RDF. Nah, ini jelas. Ini pabrik terbesar sekarang yang berada di Bekasi. Ini sampah kesini semua di bawah. Ini alat berat. Ini sampah yang mau diolah. Luar biasa. Ini kita sudah masuk dalam lokasi Bantah Gerbang. Ini lokasinya. Ini pabriknya. Bisa kita lihat alat berat di sini lengkap semua. Yang mudah-mudahan akan kita bawa nanti sebuah perusahaan ke Aceh Barat. Ini pohon sampah yang telah dijalankan di pintu gerbang, Bantah Gerbang, pabrik terbesar sampah akan dibawa ke PT Indosemen RDF. Ini jelas, ini pabriknya di ekskavator 2 unit. Ini diolah menjadi RDF. Ini RDF dari RDF dengan harga per ton dijual kalau Indosemen 400.000 per ton.
Ini ribuan ton per hari diproduksi. Ya, ini petugas dari ini. Siapa nama Pak? Iswan. Pak Iswan. Pak Iswan sebagai petugas dari perusahaan ini. Yang mudah-mudahan ke depan ini Aceh Barat juga bisa melaksanakan seperti ini sehingga semua sampah yang berada di Aceh Barat bisa kita kelola dengan baik. Hanya ini sementara Ini udah untuk kita sampaikan. Oh, ini belum Ini Pak Irwan, ini sudah di RDF. Ini Bukan, ini residu. ini residu. Ya. Residu ini digunakan untuk Ini bisa untuk humus kompos, untuk kompos. macam-macam. Ya, Bisa diolah jadi batu untuk kapling itu, untuk batu bata. batu bata. Tapi ada olahan lagi nanti. Berarti ini tumpukan kompos yang juga dijadikan pupuk dan juga bisa dijadikan batu bata. Sedangkan untuk RDF mana? Nanti zonanya di sebelah sana. Ya. Sebelah itu. Yuk, langsung minta tolong sih. Mau pakai mobil apa jalan? Jalan kaki aja. Jalan kaki. Yuk. Lewat sini aja. Sip, boleh. Ini kita lagi berjam bersama dengan Pak Irwan bersama tim untuk kita lihat perkembangan daripada jalannya. Ini semua pabrik pengolahan sampah yang berada di Bekasi, kepemilikan daripada DKI Jakarta. Ini ratusan ton yang masuk di DKI Jakarta. Ini kita memasuki Area sini. Nah, ini yang namanya RDF, Pak. Kalau Ini bahan udah jadi. ya bahan RDF untuk pembangkit tenaga uap yang dijual kepada Indosemen yang berada di Bekasi ya. Betul. Yang berada di Bekasi. Berapa puluh ton per hari kita dapat RDF Pak? Kapasitasnya 500 ton per hari. 500 ton per hari Per RDF hari. Ya. dengan harga jual 400 per ton. Ya. 400.000 per ton. Ini merupakan PAD Pak. Iya, iya. PAD dari DKI Jakarta. Betul. Kita dengan tenaga kerja Pak, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di sini? Untuk di Dosmen. Ya, Untuk enggak di sini. di sini ya itu target kita itu 500 ton per hari targetnya. 500 ton per hari Ya. dengan tenaga kerja yang dipekerjakan. Sekitar 200 orang. Berarti dengan tenaga kerja 200 orang sesuai informasi daripada penanggung jawab di pabrik persampahan yang berada di Bekasi ini. Ini langsung bisa dijadikan RDF, langsung dibawa ke Indosemen, Pak. Betul. Indosemen. Ini pabriknya, ini alatnya, ini gudangnya. Ini kapasitas besar. Berarti kita produksi per hari berapa, Pak? Produksi per hari 500 ton, lah. 500 ton. 500 ton produksi per hari. Untuk kompos ada juga sini, Pak. Kompos. Kompos belum ada. Kompos belum. Belum ada. Berarti semua RDF, Pak? RDF. Iya, Kita RDF. makan RDF. Iya. Berarti tiap hari dibawa dipasok ke Ya. Indosemen. Indosemen. 500 Ya. ton Ya. per hari. Ya. Ini semua Nah, itu pengolahannya. Ah. Produksi. Kita lihat dari lens utama. ya. Ini pengolahan yang nampak dari jauh. Kita lihat lagi proses. Yuk ke sana, Pak. Yuk, Pak. Kalau lens ini beda ya, Pak. Pengolahan ini untuk lens yang dari zona. Dan perhitungnya udah sampah termasuk sampah kering. Ini, Ya, kalau yang itu lens ini ya. nanya LFP, kalau itu MSB. Ini MSB pengolahan. ya?
Berarti sampah untuk sana dibawa ke sini semua? Kalau yang dari zona masuknya ke lane ini. Oh, ke lane ini? Ya, kalau ini sampah yang dari masyarakat. Dari masyarakat? Ya, Langsung diolah, ha? ya langsung diolah. Kita langsung angkat. Ya. Ini pabrik sampah terbesar yang berada di Bekasi, kepemilikan daripada DKI Jakarta, Pak. Ya. Nah, ini bisa kita lihat proses pelaksanaan penghancuran daripada persampahan. Ini ada berapa mesin, jelas nampak. Ini semua dibuat untuk RDF, pembangkit tenaga listrik, yaitu yang dipasok kepada Indosemen dengan kapasitas 500 ton per hari. Nah, ini ada gunung-gunung yang Iya. tertimbun dengan rumput yang udah bertahun-tahun. Ya, Nanti akan digali, Iya. diolah lagi. sampah. akan digali dibawa lagi Iya. ke pabrik ini Iya. untuk dijadikan RDF semua. RDF juga. Ya. Inilah Pak Bupati pada hari ini saya ke lokasi ini dalam rangka peninjauan terhadap pembuangan sampah yang dilaksanakan oleh DKI Jakarta berada di Bekasi dengan kapasitas 500 ton per hari menjadi bahan bakar PT Indosemen yang berada di Bekasi yang disuplai oleh perusahaan ini. Demikian dan terima kasih.